Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Patria Jati Kusuma MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta sehat kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan presentasi pada pagi hari ini. Sholawat serta salam kita turunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Perkenankanlah saya Surya Adi Pradana sebagai pembawa acara yang akan memandu kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Dan topik yang akan dibicarakan yaitu mengenai penanganan siswa berkebutuhan khusus dan persiapan guru jika mendapati siswa ABK atau anak berkebutuhan khusus. Sebelum itu saya akan membacakan susunan kegiatan diskusi yang diantaranya acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua ice breaking, acara ketiga penyajian materi, acara keempat ice breaking, acara kelima penutup. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua yaitu ice breaking. Ice breaking kali ini akan dipandu oleh Ibu Risma Melinda Puspitaningtyas. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan ice breaking. Nah, sebelum kita memasuki ice breakingnya, kita ada aturannya. Nah, aturan yang pertama yaitu sapaan dan yang kedua adalah feedback. Nah, contoh sapaannya yaitu halo semuanya, apa kabar? Nah, atau bisa kita ganti dengan assalamualaikum semuanya, apa kabar? Dan yang kedua adalah feedback. Feedbacknya alhamdulillah saya sehat, saya hebat, yes. Nah, saya akan mencontohkan sekali lagi. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Nah, tujuan dari ice breaking tersebut yaitu agar si pendengar itu bisa memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh pembicara. Terima kasih kepada Ibu Risma Melinda Puspitaningtyas yang telah memandu ice breaking. Semoga dalam mengikuti diskusi ke depannya, teman-teman tetap semangat dan bersungguh-sungguh. Selanjutnya, acara yang ketiga yaitu penyajian materi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Rojana Dharana. Sebelum itu, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama, Rojana Dharana, tempat tanggal lahir, Purworejo, 12 Juli 2000, alamat Desa Dewi, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, riwayat pendidikan SD Negeri Dewi, SMP Islamic Center Binbas, SMK YPE Sawunggalek Kutarjo. Untuk selanjutnya kepada Ibu Rojana Dharana, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan membahas penanganan siswa berkebutuhan khusus. Sebelumnya, apa sih itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah istilah lain untuk menggantikan anak luar biasa yang menandakan adanya kelainan khusus pada anak tersebut. Anak berkebutuhan khusus memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial baik dalam tingkat keterbatasan maupun kelebihan. Sehingga anak berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Ada beberapa jenis anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu ada tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Untuk pengajaran kepada anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan pada penglihatan yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang bersifat aktual dan bersuara. Contohnya yaitu menggunakan tulisan braille, gambar timbul, benda konkret, atau benda nyata.
Yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Untuk cara berkomunikasi atau cara pengajaran yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat atau abjad jari. Abjad jari yang telah dipatenkan secara internasional. Yang ketiga yaitu ada tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berbeda di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Untuk materi pembelajaran bagi anak tunagrahita harus dirinci dan sedapat mungkin dimulai dari hal-hal konkret karena mengingat mereka memiliki keterbatasan dalam berpikir abstrak. Anak berkebutuhan khusus memiliki cara pembelajaran di sekolah yang khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contohnya seperti tunanetra, mereka memerlukan modifikasi teks bacaan melalui tulisan braille dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Yang kedua yaitu adaptasi dengan anak. Dibutuhkan adaptasi antara guru, orang tua, serta anak-anak berkebutuhan khusus sendiri. Jika adaptasi itu baik, maka akan membantu Anda memahami kondisi serta potensi pada anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Yang ketiga yaitu meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Kedekatan emosional menjadi salah satu bagian penting yang harus ada ketika Anda menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kedekatan emosional ini dibutuhkan agar anak-anak bisa percaya serta menjadi dekat. Ketika sudah terjalin kedekatan emosional yang tinggi, tentunya anak-anak akan merasa aman dan anak-anak akan merasa lebih terbuka. Yang keempat yaitu pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Tentunya karena kondisi yang berbeda, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda-beda pula. Sehingga kita sebagai guru penting untuk mengetahui kedua hal tersebut. Dengan memahami kebutuhan dan kebiasaan anak tentunya membuat kita semakin terbiasa menghadapi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Terima kasih kepada Ibu Rojana Dharana yang telah memberikan materi mengenai penanganan siswa berkebutuhan khusus. Untuk materi yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Ferdian Saifullah. Sebelum itu saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama, Muhammad Ferdian Saifullah, tempat tanggal lahir Purworejo 18 April tahun 1999. Alamat, Desa Mudalrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Riwayat pendidikan, SD Negeri Kemejing, SMP Negeri 25 Purworejo, SMK TKM Purworejo. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Muhammad Ferdian Saifullah, saya persilahkan. Mungkin kita pernah mendengar sebuah ungkapan bahwa penampilan tanpa persiapan adalah kegagalan. Namun, menurut saya hal itu memang benar adanya. Sehingga dalam apapun wajib adanya kita melakukan persiapan. Dalam ujian sekolah misalnya, bagi seorang guru, sekalipun persiapan sangatlah penting sebelum tampil mengajar dalam menyampaikan berbagai hal atau administrasi agar siswa dapat berkembang secara terprogram dan terarah. Berikut ini adalah hal yang dipersiapkan sebelum guru mengajar anak berkebutuhan khusus antara lain. Yang pertama, yaitu adalah asesmen anak. Asesmen merupakan suatu kegiatan menyeluruh untuk menemui mengenali anak. Maksudnya adalah kita mengumpulkan berbagai informasi terhadap anak yang kita ajar, antara lain mengumpulkan data baik kondisi fisik, inteligensi, sosial, motorik, psikis, maupun informasi lainnya tentang kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Pelaksanaan asesmen sendiri dapat dilakukan secara sederhana oleh guru yang bersangkutan. Namun, informasi asesmen akan semakin baik apabila melibatkan berbagai orang ahli di bidangnya seperti dokter, psikiater, fisioterapis, maupun ahli lainnya yang terkait. Berikutnya yaitu
Program Pembelajaran Individual atau disingkat PPI merupakan suatu program pembelajaran yang berbentuk pernyataan tertulis untuk setiap siswa anak berkebutuhan khusus yang dikembangkan berdasarkan tim pengembang. Misalnya nih, ada guru, kepala sekolah, orang tua, siswa, dan spesialis lainnya. Adapun isi PPI memuat antara lain kemampuan anak saat ini, tujuan umum, khusus pembelajaran, dan rentan waktu tertentu atau dalam waktu satu semester tersebut. Nah, ini sangat berguna banget teman-teman. Nah, di sini. Terus berikutnya yaitu membuat silabus. Membuat silabus ini berisikan mata pelajaran yang akan diajarkan atau sasaran. Nah, di sini ada semacam urutan topik, aktivitas belajar, serta teknik-teknik pengajaran yang akan diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, selanjutnya yaitu RPP atau rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran merupakan suatu perangkat pembelajaran yang wajib disusun oleh semua guru secara sistematis. Nah, di sini guru harus menyusun dengan benar nih sesuai dengan karakteristik siswanya. Semisal nih guru harus menyusun KD. Nah, di sini KD-nya harus menyesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Dikarenakan anak berkebutuhan khusus itu berbeda dengan anak yang sekolah di sekolah formal seperti biasanya. Nah, kemudian bagi guru SLB untuk menangani anak berkebutuhan khusus memang jarang menemukan buku tentang penyusunan RPP bagi anak berkebutuhan khusus. Bukannya tidak ada, tapi adanya panduan masih belum banyak, sehingga guru dituntut untuk kreatif dalam menyusun RPP bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, nih guru-guru di SLB itu belum ada buku panduannya yang khusus, jadi masih terbatas, sehingga guru tersebut harus bisa menyusun RPP ini secara benar dan runtut sehingga siswa tersebut dapat berkembang sesuai dengan keterbelakangannya masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ferdian Saifullah yang telah memberikan materi mengenai persiapan guru jika mendapati siswa ABK. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari kedua pemateri tersebut yaitu anak yang berkebutuhan khusus membutuhkan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan, dan layanan konseling yang diberikan oleh pihak yang berkompeten pada setiap jenis layanan itu. Kemudian persiapan guru jika mendapati siswa anak berkebutuhan khusus yaitu dapat melalui metode ceramah, metode diskusi, dan metode teacher-centered learning. Selanjutnya acara yang keempat yaitu ice breaking. Ice breaking yang kedua ini akan dipandu oleh Ibu Aldila Nugraheni. Saya persilakan. Saya akan menjelaskan ice breaking yaitu permainan kata. Terdapat kata kepala digaruk, kelapa diparut. Kita mengucapkan kata sambil melakukan gerakan yaitu kepala digaruk, kelapa diparut. Kita bermain bersama teman kita. Misalnya kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Nah, itu gunanya untuk melatih konsentrasi kita. Sekian ice breaking dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Aldila Nugraheni yang telah memandu ice breaking. Semoga dengan ice breaking ini teman-teman kembali fresh setelah memperhatikan pemaparan materi sebelumnya. Masuklah kita ke acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.